warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari, yaitu dengan judul Gerak pada Makhluk Hidup. Di materi ini ada beberapa submateri, di antaranya yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, gerak pada manusia, dan yang terakhir gerak pada benda. Langsung saja, yang pertama kita akan mereview tentang gerak pada manusia. Pada sistem gerak manusia, ada tiga hal yang akan kita pelajari, ada sendi, rangka, maupun pada otot. Kita tahu bahwa dari tulang tengkorak sampai tulang kaki, kita dilindungi oleh berbagai macam tulang, baik itu namanya, kemudian ada bentuk tulangnya seperti apa, kemudian nama sendiri apa, begitu pula dengan nama ototnya. Nah, untuk yang pertama, fungsi rangka. Pertama, ada memberikan bentuk pada tubuh dan untuk menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, misalnya pada tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru. Lalu ada tulang tengkorak yang melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Karena otot itu merupakan alat gerak aktif yang karena menempel pada tulang, maka nanti mampu menggerakkan tulang. Yang keempat, yaitu sebagai tempat pembentukan sel darah merah terletak di bagian sumsum tulang. Di sini terlihat di gambar ada nama-nama tulang penyusun rangka pada tubuh kita. Dari paling atas ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang anggota badan, yaitu dari tulang selangkah sampai tulang pinggul, dan yang terakhir ada tulang anggota gerak atas, baik itu tangan maupun tulang gerak bawah, yaitu pada kaki. Tentang macam-macam bentuk tulang, kita tahu bahwa dari tulang tengkorak bentuknya sama nggak dengan tulang yang atas, sama tidak dengan tulang dari kaki. Nah, ternyata bentuk tulang pada rangka ini itu berbeda-beda. Nanti ada tulang panjang, misalnya terlihat pada tulang lengan atas. Kemudian ada tulang paha maupun tulang betis maupun keliling. Itu nanti bentuknya yaitu tulang panjang. Ada juga tulang pipih, itu nanti terdapat pada tulang tengkorak kita. Ada juga tulang rusuk maupun tulang dada. Ada juga tulang pendek yang terdapat pada ruas jari tangan maupun kaki. Dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan nanti misalnya terdapat pada tulang punggung kita. Selanjutnya ada otot. Kita tahu tadi otot itu merupakan alat gerak aktif yang nanti menempel pada tulang yang akhirnya mampu menggerakkan rangka atau tulang kita. Nah, di sini fungsi otot yang pertama yaitu sebagai penggerak bagian tubuh kita. Yang kedua sebagai massa tubuh. Nah, nanti ini otot itu nanti dapat berkontraksi maupun dapat berelaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka otot bentuknya menjadi lebih pendek. Berbeda ketika otot sedang berelaksasi, bentuknya akan lebih memanjang. Nah, otot nanti bekerja di bawah kesadaran maupun bekerja di luar kesadaran kita. Kalau yang bekerja di bawah kesadaran, otomatis kita dapat mengetahui kalau otot itu bekerja. Bisa ketika kita menggunakan untuk makan, untuk berlari maupun untuk menulis. Sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran kita itu nanti tidak dikendalikan secara sadar atau bekerja sepanjang hidup. Contohnya yaitu ketika kita tidur, otot jantung, otot lambung, otot usus itu ternyata tetap bekerja walaupun kita tidak merasakan hal itu terjadi. Nah, otot itu nanti bekerja secara berlawanan, dapat berkontraksi maupun berelaksasi. Nanti hubungannya yaitu dengan otot bicep maupun otot tricep. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan otot. Jenis jaringan otot ada 3 jenis. Ada otot lirik, rangka maupun otot poros. Otot rangka itu nanti otomatis menempel pada rangka atau menempel pada tulang kita. Bekerja secara sadar, kemudian melekat pada tulang dengan perantara tendon dan cepat berkontraksi maupun cepat lelah. Selanjutnya otot polos ini pada gambar terlihat bahwa otot polos itu
bekerja secara tidak sadar dan bentuknya itu gelondong. Lalu terdapat di pembuluh dinding lambung, usus halus, rahim, kandung empedu ataupun pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berlaksasi dengan lambat. Sehingga otot polos ini nanti kita tidak sadar bahwa otot itu telah bekerja walaupun kita tidak menyadari. Ada otot jantung otomatis terdapat di jantung dan bekerja secara tidak sadar dan berkontribusi sekitar 70 kali per menit selama hidup. Sendi. Apa itu sendi? Nah, kita tahu misalnya pada lengan atas dan lengan bawah. Di siku ternyata siku itu menghubungkan antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Ada apa di siku? Ternyata di siku itu ada sendi. Nah, sendi dapat ditarik kesimpulan bahwa sendi adalah penghubung dua tulang atau lebih. Sendi ini ada 3 jenis, sinastosis, amfias, dan diastrosis. Kalau sinastosis ini contohnya pada sendi tulang tengkorak, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Kalian tahu bahwa antara tulang ubun-ubun, lalu ada tulang dahi, ada pipi, ternyata semua tulang itu menempel, tetapi tidak dapat digunakan atau disebut dengan sendi mas. Lalu ada artrosis, kayak ini terdapat di tulang belakang kita. Itu sendi yang dapat digerakkan, tapi sisanya itu terbatas. Lalu ada sendi diastrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nanti ada 5 jenisnya, ada sendi peluru, engsel, putar, pelana, dan juga sendi geser. Kita bahas tentang sendi peluru. Sendi peluru, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas ke segala arah. Contohnya yaitu sendi tulang lengan atas dan tulang lengan belakang. Kemudian ada tulang pinggul dan ada tulang paha. Selanjutnya ada tulang engsel. Engsel ini seperti engsel pintu, yaitu nanti bergerak ke satu arah. Contohnya itu sendi pada siku, sendi pada lutut. Kalau sendi putar itu nanti ketika kalian memutarkan kepala itu terjadi hubungan antara tulang tengkorak dan tulang leher, yaitu satu sebagai poros dan satunya berputar pada poros. Kalau pelana itu nanti terdapat pada pangkal ibu jari dan juga pergelangan tangan maupun kaki. Jadi dapat bergerak ke dua arah, yaitu muka tulang dan samping. Lalu sendi geser nanti ini memungkinkan tulang bergerak namun ke depan dan ke belakang. Contohnya yaitu pada ruas-ruas tulang jari maupun pada jari. Untuk gangguan dan kelainan pada sistem gerak, ini ada beberapa contohnya. Ada riksia ini terlihat pada gambar bahwa riksia ini akibat kekurangan vitamin D. Sehingga bentuknya ini seperti huruf menekuknya, huruf. Nanti ini terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena nanti bisa kekurangan vitamin D, kemudian karena penyerapan kalsium yang kurang optimal, sehingga proses pemerasan tulang menjadi berat. Nah, kalau osteoporosis ini biasanya terjadi pada orang dewasa, yaitu akibat kekurangan kalsium. Untuk artritis ini pada gambar itu terjadi di tangan ya, nanti tangan itu jadi sakit dan jadi bengkok. Karena penyebabnya itu metabolisme akan terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit. Itu terutama pada jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Kemudian ada fraktura yaitu patah tulang. Nanti biasanya terjadi akibat benturan keras. Itu nanti dapat terbuka, juga yang fraktura jadi tertutup, miring, pecah-pecah maupun spiral. Kemudian kistosis. Nah, kistosis, lordosis, skoliosis ini biasanya terjadi akibat dari
Contoh yang normal itu pada huruf A, itu nanti positif sebenarnya. Nah, pada yang B itu positif. Dan ini nanti tulang belakang membengkok ke belakang. Kita dari kebiasaan duduk melengkung tulang belakang yang berlebih ke arah depan. Kemudian juga ada lordosis. Kalau lordosis itu tulang punggung bergerak ke bengkok ke depan. Kemudian ada skoliosis, yaitu akibat dari kebiasaan duduk dengan posisi yang salah, yaitu ke kiri maupun ke kanan. Nah, otomatis gimana sih usaha kita untuk mencegah penyakit tersebut? Nah, yang pertama kita harus meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Misalnya yaitu kita mengkonsumsi susu, kacang almond, pisang salmon, kedelai maupun brokoli. Nah, kalau yang gampang kita nih, kalau pagi-pagi kita berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, misalnya ada telur, ada ikan, hati maupun udang. Kemudian rajin berolahraga, kemudian hidup dengan kondisi tegak dan alas yang dapat dan nah, ini merupakan penjelasan atau review kita tentang berat pada manusia. Oke, semoga ini dapat membantu semua. Semoga kita dapat bersama. Terima kasih.